Ustaz Somad, saya sudah nikah sebelum tahun 10 tahun belum punya anak. Berapa lama? 10 tahun. Nabi Ibrahim baru punya anak Ismail umurnya 86 tahun. Kamu baru 10 tahun. Tunggu 76 tahun lagi. Doanya Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun baru dikabulkan Allah. Nabi Musa tersesat di lembah Tih berdoa 40 tahun baru keluar. Nabi Muhammad minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah sampai wajahnya menengadah ke atas 17 bulan baru pindah. Ini doa pagi minta kabul sore. Emang ente siapa? Oleh sebab itu, sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah diponis ini istri mandul, namanya Sarah. Sarah nggak mungkin punya anak, mandul sudah tua. Tapi apa mau dikata, Allah punya kuasa. Akhirnya Sarah punya anak setelah Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. 99 tahun jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. 86 tambah 13 99. Semua orang mengatakan Sarah mandul, gak mungkin punya anak. Ibrahim nikah sama Hajar, Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Allah punya kuasa. Oleh sebab itu jangan buka cabang dulu. Mana tahu yang pertama ini melahirkan. Kita doakan, mudah-mudahan wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah mudah-mudahan ditemukan jodohnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak diberikan anak yang soleh dan solihah. Mudah Allah memberikan anak, saudaraku. Sebetulnya Allah hanya ingin melihat engkau bermunajat di tengah malam berdoa. Orang dulu anaknya 10, pulang dari bajak sawah, makan ikan asin, sambal teri, mati lampu, lahir 10. Ustaz, apakah ketika orang tua sudah meninggal dunia, masihkah bisa memberikan doa-doa untuk anaknya, Pak Ustaz? Orang tua sudah meninggal dunia, apakah dia masih bisa berdoa kepada Allah untuk orang yang masih hidup? Iza matal insan, kalau manusia mati, inqoto'a, putus amalnya. Maka menurut ulama yang putus amalnya itu adalah amal taklifi. Itu maknanya. Yang putus itu amal taklifi. Orang meninggal tidak wajib sholat, orang meninggal tidak wajib puasa, orang meninggal tidak wajib umroh kalau mampu, orang meninggal tidak wajib bayar zakat. Tapi bahwa setelah meninggal dia beramal, maka dia tetap beramal. Mana contohnya? Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada Nabi yang sholat di kuburnya. Nabi melihat ada Nabi yang berzikir di kuburnya. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal juga masih tetap beramal. Tapi katanya amalnya putus. Yang putus itu amal taklifi. Makanya wali-wali Allah masih bisa memberikan doa. Makanya ada orang yang bertawassul kepada Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Abdullah Syattari, berkat Syekh Abdul Hasan As-Sazili, berkat para ulama wali-wali Allah. Artinya apa? Mereka masih bisa beramal. Yang dimaksud amal putus adalah amal taklifi, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, amal yang wajib. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, suruh dia mati. Dari pesantren Anwarul Hidayah, Pak Ustadz Somad, Anwar kalau satu nur, satu nur cahaya, cuman satu cahaya nur, tapi tadi cahaya Anwar. Nama suaminya siapa? Anwar, bercahaya. Mana orangnya? Hitam. Mohon maaf Pak Anwarnya. Anwar, hidayah, jalan, nur, cahaya. Semakin banyak pesantren-pesantren,
maka semakin banyak cahaya-cahaya hidayah yang akan menerangi provinsi Banten, insya Allah. Banten ini negerinya para ulama yang menulis tafsir Marah Labid fi Kasfi Ma'anil Qur'anil Majid. Tafsir berbahasa Arab, dibaca orang Arab, dicetak di Arab, ditulis-tulis Arab, dibaca orang Arab, ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Banten, makamnya di Ma'la dekat Masjidil Haram. Pak Ustadz, bagaimana hukum seorang penghafal Quran yang sedang haid, murojaah hafalannya dengan memegang mushaf, dan apa dalilnya? Saya hanya berpegang kepada kitab yang saya baca. Kalau ada ustadz lain yang fatwanya beda dengan fatwa yang saya sampaikan, mungkin dia lebih alim. Yang saya tahu, perempuan yang haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. 7 larangan. Tidak boleh bawa Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Itu Ustaz baca di mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi kalau mau ngulang bacaan, sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Perempuan yang tidak suci dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan haid, tidak boleh baca Quran. Ada pengecualian? Ada 2. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh ngulangi hafalan murojaah, karena yang hafal Quran mesti ngulang 1 hari 2 juz. Selama haid 7 hari nggak ngulang, hilang 14 juz. Maka cara ngulangnya an zahri qalbin, dalam hati. Makanya kalau ada nanti kelihatan ada anak gadis diam aja, itu sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, tapi kalau enggak diam, itu kesambet. Menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh murojaah, mengulangi hafalan an zahri qalbin, dalam hati diam. 2. Menurut mazhab Hambali, boleh mengulang membaca tapi putus-putus. Ibu-ibu yang guru di sekolah boleh, tapi putus-putus. Anak-anak murid ikuti ibu ya. Ya ayyuha allazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Boleh. Jadi yang boleh mengulang hafalan 2. Pertama, perempuan yang hafal Quran. Yang kedua, guru ngajar di sekolah untuk putus-putus, potong-potong, menurut yang saya baca. Jelas? Apa perlu bersyahadat ulang, berbaiat bagi yang sudah lahir dari keluarga muslim? Bapaknya muslim, ibunya muslimah, anaknya muslim. Datang ustadz, kamu belum Islam. Kalau mau Islam harus ulang syahadat di depan saya, karena saya disaksikan guru saya disaksikan guru saya disaksikan guru saya sampai ke Nabi Muhammad. Tapi bapak saya Islam. Bapak kamu nggak diakui Islamnya karena belum belajar ke saya. Ini lagi tren nih sekarang. Maka ada jamaahnya yang datang ke saya, Ustaz Somad, kata guru saya, Islam saya belum sah kalau belum bersyahadat depan dia. Apa pendapat Ustaz? Bawa gurumu ke sini biar saya syahadatkan. Bawa guru kau ke sini biar ku syahadatkan. Ini UUD aja, ini UUD. Aliran-aliran model begini, UUD, UUE. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau yang mau syahadat nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis harus di sana. Orang yang sudah bersyahadat, bapaknya Islam, emaknya Islam, tidak pernah diulang Nabi lagi syahadatnya. Yang masuk Islam awal itu yang bersyahadat. Maka kita jangan terkecoh dengan aliran-aliran begini. Insya Allah yang belajar kepada tuan guru, yang belajar pada kiai, yang belajar di pondok pesantren, dia tidak terkecoh, tidak terpukau, tidak pusing dengan yang begini-begini. Tapi yang tidak pernah belajar di pesantren, yang tidak pernah belajar Al-Quran, yang tidak pernah belajar ilmu agama,
Dulu SMP, SMA, kuliah, sarjana, nggak pernah belajar agama. Tiba-tiba datang yang begini, dia pusing. Makanya anak-anak kita dimasukkan sekolah agama. Bolehkah pengantin wanita mengqadha sholat? Dipakailah makeup. Biru di kiri, hijau di kanan. Pakai. Waktu acara sungkem itu, sungkem kan? Menangis. Ayah duduk sini, anak sungkem. Ayah, betapa engkau mendidik kami. Semua yang menengok itu bukan menangis, ketawa. Kenapa? Lepas bulu mata. Dapat kalian videonya? Dapat. Nanti ku kirimkan. Ini penuh dengan sandiwara semua ini. Apa ini? Macam nonton sandiwara radio Mak Lampir. Perempuan kalau takut makeupnya rusak, berwuduknya setelah azan zuhur. Sholat zuhur dia dulu. Jangan gara duduk di pelaminan, lalu kemudian mengqadha, lalu kemudian dia menjamak. Tidak ada ilat sebab yang membolehkan dia. Kalau jamak qasar, mesti ada musafir 89 km. Kalau mengqadha, mesti ada hajat darurat. Sedangkan menjadi pengantin bukan hajat darurat. Rukun nikah tak ada duduk di pelaminan. Rukun nikah cuman ada mempelai laki-laki, wali, ijab, qabul, mahar, saksi. Cukup. Tak ada duduk di pelaminan. Duduk pelaminan bukan bagian dari rukun nikah. Itu adalah bagian dari kenduri. Maka duduk di situ setelah sholat. Jangan gara-gara itu tidak sholat, meninggalkan sholat, menjamak sholat, mengqadha sholat. Jelas? Jelas. Nah, ini yang bilang jelas yang belum nikah aja. Yang udahnya memang udah terjadi ya lagi. Anak-anak kita, ibu akan menikahkan anak. Pesankan baik-baik, jangan sampai tak sembahyang. Di hari pertama nikahnya dia udah melanggar aturan Allah. Aturan Allah aja dia langgar, apalagi aturan kamu. Tak habis-habis kertas ini, ku tengok. Maghrib ya habis. Maghrib baru habis. Maghrib. Jika suami berjanji kepada selingkuhannya, makin siang makin gawat pertanyaan ini. Jika dia menikahi selingkuhannya, maka dia akan menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau ku nikahi kau, maka jatuhlah talak sama dia. Dinikahinya selingkuhannya itu. Aku nikahkan engkau dengan selingkuhanmu, kata Pak Kua, dengan mahar sebentuk cincin emas. Apakah otomatis talak dia dengan itu? Ini namanya talak taklik namanya. Namanya talak taklik. Talak taklik itu artinya talak yang terikat dengan sesuatu. Kalau nanti ada kau keluar rumah, maka jatuhlah talak padamu. Hati-hati dengan talak taklik. Itulah makanya setelah akad nikah, laki-laki itu disuruh membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak satu-satu saya kepadanya. Itu namanya talak taklik. Hati-hati dengan talak taklik, jangan macam-macam. Nah, bisa dibatalkan taklik nih, bisa dibatalkannya dengan katakan yang kalimatku yang dulu itu tidak berlaku lagi, batal. Nanti kalau aku menikah dengan si selingkuhan ini, kau tetap yang pertama dan dia yang kedua. Setuju? Setuju. Hati kan? Setuju aja. Ibu di Indonesia sudah dijaga, tenang saja. Karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki ini walaupun gagah berani banyak duitnya tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materi yang dulu 6.000 sekarang sudah naik jadi 10.000 dan disahkan oleh pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas dan materi. Ini nampaknya ibu gurau ketawa, tapi hati-hati ini bisa serius. Makanya sebelum tidur malam tuh tengok dulu. Kalau ada di dekat-dekat itu ada kertas materi, hati-hati. Ya bisa aja malam tuh ditanda tangan dulu kan. Nah, jadi surat tuh ditanya sama Pak Hakim, betul ini? Betul kan? Nauzubillah.
Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir. Jangan pula gara-gara ini naik darah tinggi, jantung koroner, asam urat, asam sulfat, asam semuanya. Apa hukum sogok menyogok Pak Ustadz? Tak ada tawar-menawar. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang menerima sogok, masuk neraka. Tapi tadi Ustadz Somad bilang kalau ada orang ngasih duit, ambil duitnya. Ini katanya tak boleh sogok. Ambil duitnya, serahkan ke Masjid Nurul Ihsan. Untuk apa? Untuk membuat ini kan tanah bagus. Ini masih bisa dibuatkan kelas di samping ini. Buatkan 3 kelas tuh anak-anak mengaji Al-Quran. Sehingga nanti untuk mencegah buta huruf Al-Quran. Berapa banyak duit ini? Paling tidak ada 5 amplop lagi dapat. Amplop DPRD, DPRD provinsi, DPRD, DPD. Ambil semuanya, ambil. Berapa pun yang, berapa partai? 17 partai. 17 amplop kali 5. Ambil semua, ambil semua. Jika kabeh kok apa-apa. Ambil semua, ambil. Kok ambil. Kata Ustaz Somad, ambil aja semua, ambil. Nah, habis itu bawa kemari. Dia bilang, "Semana Pak Ketua Masjid?" "Iya, ini ada banyak kali duit haram nih Pak." Ambil. Orang air Joman ini cerdas-cerdas, berduit. Mana mempan main sogok. Sini kalau ada orang bawa duit 100.000, 500.000 tak laku. Puih, upil. Tapi kok 5 juta tak tahu juga lah. Ciko juga. Ojo diciko. Transfer aja. Bodoh ya Pak ya. Insyaallah podo kabeh jamaah iki istiqomah mlebu nang surga. Amin. Banyak juga orang Jawa. 90% Pak. 90? Iya. Masya Allah. Allah memudahkan hambanya apabila seorang hamba sedang dalam perjalanan. Jadi Ustadz, apabila kita melakukan sholat jamak dan qashar di luar wilayah, dimaksudkan wilayah, bagaimana? Ada yang berpendapat wilayah itu di luar tempat lahir. Saya lahir di Silau, jadi selama saya di Silau tak bolehlah jamak. Ini fikih dari mana ini? Bermukim, mustautin. Mukim itu 4 hari 4 malam. Kalau saya sudah 4 hari 4 malam di air Joman, tidak boleh lagi jamak qashar karena sudah mukim. Ada yang lebih lama dari mukim, ada namanya mustautin. Mustautin berdiam. Saya lahir di Silau Laut, kecamatan Air Joman dulu, sebelum kecamatan Silau Laut. Tahun 86, umur 9 tahun baru saya tinggalkan, baru saya merantau pergi. Lahir saya di Silau Laut, tapi mustautin menetap saya sekarang di Pekanbaru. Yang saya tak boleh jamak qashar itu di Pekanbaru, bukan di Silau. Sekarang saya musafir. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah 4 hari atau belum? Belum. Saya sholat zuhur, asar jamak qashar. Maghrib, isya jamak qashar. Subuh, macam mana ngomong qasharnya subuh? Subuh tetap 2, tak pula diskon jadi 1. Jadi saya sampai hari Senin tetap jamak qashar walaupun di tempat lahir. Maka yang dihitung itu adalah di tempat bertempat menetap, bertempat tinggal selama di Pekanbaru, itu yang tak boleh jamak qashar. Adapun saya balik ke tempat lahir, maka terhitung musafir karena jarak dari Pekanbaru ke Silau 600 km. Selama jaraknya, syarat pertama, jaraknya mesti 89 km. Boleh qashar. Yang kedua, jangan lewat 4 hari 4 malam. Misalnya saya di Silau, misal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa tak boleh lagi zuhur itu dijamak dengan asar karena sudah lewat 4 hari 4 malam. Jelas? Mohon kejelasan tentang wahdatul wujud. Karena di video Ustadz terakhir memahaminya saya putar. Ustadz setuju atau menolak? Ada Abdul Somad. Abdul Somad ini ada apa tak ada? Ada. Adanya Abdul Somad itu artinya wujud. Ada air. Air ini ada apa tak ada? Ada. Berarti air juga wujud. Ada pokok kayu. Pokok kayu itu ada apa tak ada? Ada. Pokok kayu juga ada. Kalau begitu ada 3 yang ada.
Ada Abdul Somad, ada air, ada pokok kayu. Apakah wujudnya satu? Tidak. Wujudnya tiga. Ada pokok kayu, ada air, ada Abdul Somad. Sedangkan yang wahdatul wujud ini kata dia tak ada. Yang ada cuma